Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Syukur yang milik Allah, salawat dan salam semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya kita sebagai Ustaz 22 Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin." Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru, ingatlah nikmatku allati yang an'amtu yang telah kami berikan, nikmat anugerahkan nikmatku alaikum kepada kalian, wani dan sungguhnya aku kata Allah faddaltukum telah melebihkan, mengutamakan al-alamin di atas muka bumi. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang kemarin. Kaum Bani Israil menolak tentang kerasulan kenabian Muhammad SAW. Kemudian Allah mengingatkan di ayat ke-122-nya, wahai Bani Israil, ingat akan nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian itu. Wa anni faddaltukum, Allah telah melebihkan kalian ala alamin di muka bumi ini. Apa yang Allah lebihkan buat mereka, buat kaum Bani Israil itu, satu, risalah para nabi itu kebanyakan diturunkan dari kaum Bani Israil. Dari mulai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Nuh, Nabi Yusuf, terus sampai ke Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Semuanya itu adalah dari kaum Bani Israil. Satu. Yang kedua, kaum Bani Israil juga diberikan makanan yang didatangkan dari surga, manna dan salwa. Banyak kenikmatan lain yang telah diberikan oleh Allah untuk kaum Bani Israil dilebihkan buat mereka di atas selain umat yang lain. Kaum Bani Israil itu kelebihannya dilebihkan oleh Allah. Nah, wajar kalau Allah sekarang menyuruh kepada kaum Bani Israil untuk uzkuru nikmati, uzkuru ini kan bil amal. Mau tidak mau dia harus mengingat akan nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kenyataannya, faktanya kaum Bani Israil malah mengingkari akan semua nikmat yang telah Allah berikan. Nah, apa pelajaran buat kita? Apakah ayat ini berlaku untuk kita? Apakah kita diperintahkan juga untuk mengingat nikmat yang telah Allah berikan? Ada kaidah tafsir al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu melihat dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebab. Sebab turunnya ayat itu. Keumuman lafadz ini adalah perintah sebetulnya kepada seluruh umat Islam. Jadi umumnya itu perintah, tidak melihat sebab awal diturunkannya ayat ini. Meskipun diturunkan ayat ini adalah untuk kaum Bani Israil, tetapi ibrah itu, pelajaran itu kita melihat dari keumuman lafaz yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau ini umumnya untuk diingatkan oleh seluruh umat, seluruh makhluk Allah, termasuk juga kita,
Maka kita pun diberikan sebuah kewajiban untuk bersyukur, untuk mengingat nikmat Allah. Sama dengan kaum Bani Israel. Nah, kita lihatnya keumuman lapatnya bukan khususan sebab turunnya ayat itu. Nah, kalau melihat kaidah tafsir itu, ayat ini juga berlaku untuk kita semua. Kita diperintahkan untuk mengingat semua nikmat Allah dengan apa? Dengan syukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Banyak sekali nikmat. Kalau kaum Bani Israel dilebihkan oleh Allah itu dengan risalah para rasul, diturunkannya kaum Bani Israel, kemudian manna dan salwa, kemudian diselamatkan dari kejaran Nabi Fir'aun, banyak sekali nikmat. Maka kita pun banyak sebetulnya nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan kita sebutnya sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita sebagai umat yang paling baik, khairu ummah. Maka kalau kita sebagai khairu umat yang terbaik, kalau kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, ya kurang elok. Kalau seandainya kita tidak bersyukur, nikmat sehat, nikmat masih diberikan umur, nikmat masih juga diperjuangkan oleh Allah tentang rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat masih bisa berjalan. Nikmat banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Maka di ayat yang lain Allah sampaikan babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Yang telah Allah berikan kepada kita, maka kewajiban kita uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Ingat dengan cara bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa ini diberikan? Kenapa ayat ini lebih tegas kepada kaum Bani Israel? Kemudian pelajaran buat kita itu, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang sama yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Maka kalau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu prakteknya banyak cara bersyukur terhadap nikmat Allah itu. Di antaranya menyegerakan untuk waktu sholat, itu cara bersyukur. Maka kalau ada panggilan Allah, panggilan untuk sholat melalui azan, kemudian kita mengabaikan itu, maka kita sebut sebagai orang yang tidak menghargai waktu Allah. Ya, kalau kita pandai menghargai waktu manusia, kenapa kita tidak pandai menghargai waktu Allah? Sebab bersyukur itu adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Ada yang sampaikan di ayat yang